Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kamaan amana alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ali wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an walhiqna bis solihin. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan ayyuhal mukminun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita, juga kesehatan. Insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali belajar bersama, menggali ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hikmah, memohon hidayah, memohon ilmunya. Al-hadiniyah wa lakulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami, untuk menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah, cahaya langit dan bumi, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid memuja segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber-Mu, sumber yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Kau berkahi, yang Kau berikan kepada kami, hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih-Mu dari mana-mana. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami ingin menuju-Mu, kami mengenal-Mu, kami menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan kami. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami, dalam diri mereka yang hadir di sini bertumbuh dalam kematangan kesadaran, hingga memahami serta mengenal jati dirinya, mengenal jalan pulangnya, dan memahami kesejatian-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja, memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Izinkan mulai saat ini pengetahuan-Mu membawa kami menemui-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk,
dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Demi kesempurnaan bakti kami kepadamu ya Allah, demi kesempurnaan bakti kami kepada Ibu, dan semua makhluk ruh dan jiwa di seluruh alam, izinkan kami berdoa dan mendoakan semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa di semua alam. Bagi setiap ibu, semua makhluk ruh dan jiwa yang sedang sakit, izinkan doa ini menjadi obat yang menyembuhkan. Bagi setiap ibu, semua makhluk ruh dan jiwa yang sedang lapar, izinkan doa ini menjadi makanan. Bagi setiap ibu, semua makhluk ruh dan jiwa yang sedang kehausan, izinkan doa ini menjadi minuman. Bagi semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa yang tidak punya tempat berlindung, izinkan doa ini menjadi tempat perlindungan. Bagi semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa yang merindukan cahaya, jadikan doa ini menjadi cahaya yang terang. Bagi setiap ibu, semua makhluk ruh dan jiwa yang rindu pulang, izinkan doa ini menjadi penunjuk jalan agar semua makhluk ruh dan jiwa dapatlah kembali pulang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang indah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang indah dan penuh keindahan. Masuklah ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas derita. Semoga semua makhluk bahagia, bebas derita. Semoga semua makhluk bahagia, bebas derita. Salam bagi para rasul, salam bagi para nabi sejak pertama, sejak awal sampai akhir. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita akan mengungkap misteri darah atau alaq, segumpal darah dalam perspektif Al-Quran. Bahwa proses pembuahan terkait kelahiran anak manusia dijelaskan di dalam Al-Quran jauh sebelum teknologi atau ilmu pengetahuan saat ini mengungkap terkait proses fertilisasi. Apa fertilisasi itu ya? Bahasa biologi ya. Pembuahan. Al-Quran sudah menyebutkan tahapan dan prosesnya. Padahal Al-Quran diturunkan lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Ya, sudah banyak mengungkap informasi yang baru saat ini berhasil ditemukan oleh ilmuwan melalui penelitiannya. Nah, fenomena atau fakta saat ini yang kemudian sesuai dengan Quran menunjukkan itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri dan juga yang ada di ufuk. Surat 41:53. 41:53. Mangga Kang Denny. Kang Denny.
Kang Denny sudah hadir? Sudah. Iya, masih off kali ya. Oh, Udah on. Nah, Mangga. ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dapat kehormatan nih. Iya. Tes. Biar bangun. Yap. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia yang menyaksikan segala sesuatu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk dan juga pada diri mereka sendiri. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu al-haq. Quran itu benar. Apa yang diinformasikannya nanti akan terbukti kebenarannya. Karena akan ditunjukkan kebenarannya setelah datang pengetahuan. Oke. Nah, wahyu pertama yang diterima oleh Ahmad bin Abdullah, nama sebelumnya, kemudian menjadi Muhammad Rasulullah, ya, setelah dia menerima wahyu, adalah surat Al-Alaq. Kenapa itu? Berarti ini penting. Iya. Penting dan sekaligus menjadi pondasi bahwa setiap manusia wajib mengenal siapa dirinya. Itu yang pertama. Ya. Nah, itu surat Al-Alaq kan 1 sampai 5. Surat Al-Alaq 1 sampai 5 menerangkan bahwa manusia diciptakan dari alaq. Nah, urgensi dari hal tersebut adalah mengajari manusia tentang ilmu yang belum mereka ketahui saat itu. Karena belum ada fakultas psikologi, belum ada fakultas kedokteran, belum ada fakultas yang membahas tentang diri manusia. Nah, perintah membaca yang diikuti dengan informasi pengetahuan tersebut itu menjadi indikasi bahwa manusia harus mempelajari dan mengenal tentang dirinya sendiri, bagaimana dia diciptakan. Ya, surat 96 ayat 1 sampai 5. Mangga lanjut Kang Denny sampai 5. Nah, ambil deh. Mohon dua kali. Kita kan gak banyak orang. Gak banyak orang. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Terus? Bagi kalimat, mangga. Oh. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Alakin. Alak ya, darah ya. Oke, Ya. Terus 3. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Oke. Ada kata alaknya nih. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah setelah ada perintah baca. Bacalah. Ya, dan yang pertama diperintahkan, bacalah bagaimana manusia diciptakan dan diciptakan dari segumpal darah. Alakin. Ya, karena dalam banyak terjemahan mushaf Quran, kata alak selalu diartikan dengan segumpal darah, bukan darah ya, segumpal darah. Pertanyaannya, mengapa segumpal darah? Apa maknanya? Ya, kata alak atau alako itu dari akar katanya alako. Alako itu berarti sesuatu yang membeku, tergantung, berdempet, gumpalan darah
atau sesuatu yang bersifat menempel, melekat. Itu arti alaq. Saya ulang, alaka, alako itu artinya sesuatu yang membeku, tergantung, berdempet, gumpalan darah yang bersifat menempel gitu. Sifatnya menempel, melekat. Nah, sementara kata darah dalam Al-Quran itu ada 3 istilah. Ada alaq, ada dam, daman itu juga darah, juga gislin. Nah, ketika bercerita tentang penciptaan manusia yang digunakan adalah kata alaqo. Ya, apa makna dari ketiga tersebut? Apa perbedaannya, Bu? Apa bedanya antara alaq dengan dam dengan gislin, Bu? Nah, karena gislin, ya, karena kita topiknya lagi membahas tentang alaq, maka kita akan dalamin yang alaqnya ya. Iya. Yang alaq tadi. Nah, tadi kata alaq itu secara bahasa dari akar kata alaqo. Alaqo itu berkaitan dengan makna melekat, bergantung, memahami, mencatat, kumpulan besar, urusan, macam, keterangan, komentar, mencintai, indah, bagus, berbahaya, persahabatan, pertengkaran, cinta, malapetaka, membunuh, mematikan, mencaci, mengandung, terperangkap, dan lain-lain, Bu. Jadi makna alaqo itu banyak dalam secara bahasa. Kalau disimpulkan dari semua arti alaqo, itu yang banyak sebetulnya, Bu. Jadi alaqo itu bisa bermakna segumpal atau sekumpulan data atau catatan yang amat berharga, mengandung urusan besar dan bermacam-macam, yang punya kecenderungan terhadap keindahan, kebagusan, dan menyimpan semua catatan informasi yang memberi keterangan tentang cinta, persahabatan, pemahaman, bahkan pertengkaran atau malapetaka yang bisa mematikan, yang sifatnya melekat dan bergantung kepada keadaan. Dan ia bisa menutup, mengunci atau menutup gitu. Panjang ya Bu artinya alaq ya. Jadi kalau diterjemahkan gini. Khalaqal insana min alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal atau sekumpulan data atau catatan yang amat berharga, mengandung urusan besar dan bermacam-macam, yang punya kecenderungan terhadap keindahan, kebagusan, dan menyimpan semua catatan atau informasi yang memberi keterangan tentang cinta, persahabatan, pemahaman, bahkan pertengkaran atau malapetaka yang bisa mematikan, yang sifatnya melekat dan bergantung kepada keadaan. Ia bisa mengunci atau menutup. Apa yang dimaksud dengan alaq yang tadi? Ya, nah dalam Quran itu kata alaq diulang 7 kali. Kata alaq ya. Ya, alaq yang pertama itu ada di surat ini. Ini nih alaq 1 ya. Alakin 1. Ya, yang kedua ada di surat 23 14. 23 14 ada kata alaqotin. Summa khalaqnan nutfata alaqotan. Nih ada kata segumpal darah. Ya, ada kata alaqo surat 23 ayatnya 14. Yang ke berapa? 7 kali ya. Kemudian di surat 75 38. 75 ayatnya 38. Kita lihat dulu ayatnya ya, ada enggak? Alaqo, summa kana alaqo. Alaqo ya, alaq ya. Segumpal darah. Nah, ada alaqo lagi. 3 ya. Ada 3. Kemudian ada lagi di surat
429. 429. Mu'alakoh. Mu'alakoh itu artinya terkatung-katung, digantung, Bu. Istri ditinggalin sama suami, nggak jelas statusnya, Bu. Dibilang punya suami nggak pernah balik, dibilang nggak punya, dan memang punya suami, namanya alakoh, Bu. Namanya digantung. Atau kuring tong digantung ki atau sing puguh, lamun cerai puguh ceraina gitu, lamun berserta suami istri ya jelas atau statusnya, jangan mu'alakoh. Mu'alakoh tergantung, digantung namanya, Bu. Ada istilah di sana digantung ya, ada ya apa ya? Tong digantung ki atau kuring teh gitu tuh puguh statusnya gitu. Namanya mu'alakoh, Bu. Cuman diterjemahkannya terkatung-katung, digantung gitu, Bu. Digantung namanya, Bu, bahasanya ya. Iya. Itu juga dari kata alako, mu'alako, digantung. Seperti figura juga digantung, Bu. Lalu ada di surat 22 ayat 5. 22 ayat 5 juga ada kata alako. Nih, summa min nutfatin, summa min alako. Nah, ada kata-kata di sini segumpal darah juga sini. Ya, segumpal darah. Kemudian juga bisa ketemu ada di surat 40 ayatnya 67. Nah, 40 ayat 67. Kita belum bahas saat ini, baru jumlahnya kan? Iya. Ini ada kata-kata lagi alaqah di sini. Suwaladzi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqah. Segumpal darah nih. Ada lagi ya. Kemudian ketemu lagi alaqah di 429 udah. Ya sekitar itulah, ada 7 kali diulang ya. Iya. 7 kali itu surat Al-Alaq ayat 2, surat 23 14, surat 75 ayat 38, surat 22 ayat 5, surat 40 ayat 67 ya. Nah, kemudian ada di beberapa ayat yang lain. Nah, kita kaji kata Al-Alaq ini, Bu. Nah, tadi sudah disampaikan kata al-alaq selalu diterjemahkan dengan segumpal darah kan? Dan Tuhan menciptakan manusia dari apa? Dari alaq. Apa alaq yang dimaksud di surat al-alaq ini? Karena manusia diciptakan dari alaq tadi. Ini yang mesti kita ungkap. Apa makna alaq? Karena manusia diciptakan dari alaq. Nah, di dalam atau di kalangan para ahli tafsir yang sudah dimaklumi oleh hampir semua orang, khususnya umat Islam, ayat ini merupakan wahyu pertama. Ini sepakat, Bu, semua ulama di dunia sepakat ini wahyu pertama yang diterima oleh Nabi kan? Yaitu perintah agar kita membaca. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari alaq. Kalau kita terjemahkan ayat 1. Nah, kita terjemahkan sekarang ya ayat 1. Iqra. Kita terjemahkan satu-satu. Iqra. Artinya apa Iqra? Iqra dari akar kata qara'a. Iqra dari kata qara'a. Qara'a artinya membaca, menelaah, mempelajari, meneliti, ya, baik menggunakan penelitian dengan menggunakan metode deduktif. Itu Iqra, Bu. Kan ada induktif, ada deduktif kan? Iqra itu penelitian metode deduktif. Iqra atau qara'a juga berarti yang mudah dibaca, mengumpulkan, menyampaikan salam, melahirkan, mengandung, mengajar, dan banyak lagi. Dan ini kan kalimat perintah, Iqra, fi'il amar, berarti bacalah, pelajarilah, telaahlah dengan teliti menggunakan metode deduktif. Deduktif itu apa? Cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih
Spesifik itu deduktif gitu Bu ya, kalau salah ya, benar kalau salah nanti. Secara formal disebut dengan pendekatan apa? Top down ya. Selidiki dengan seksama, itu juga kata ikro Bu. Itu arti ikro ya. Iya. Bacalah, pelajarilah, telaahlah, telitilah dengan seksama. Bismi, bi ismi, ini dua kali, bi dan ismi, ini ada alifnya ya. Bi ismi. Bi ismi itu dari kata wasama. Wasama itu kalau diartikan artinya cantik, bagus, ganteng, kemudian memakai tanda pengenal itu juga ismi Bu. Medali, bintang, tanda jasa, nah itu juga ismi artinya. Jadi kalau kita terjemahkan ikro bi ismi. Bi ismi itu bacalah, tadi kan bacalah, pelajarilah, telaahlah dengan teliti, dengan seksama, dengan atau atas nama gitu. Dengan atas nama tadi, dengan keunggulan, dengan kelebihan, keutamaan, ketinggian, dan seterusnya, itu arti kata bismi. Robika, robika dari kata robaba. Ini ada dua kata juga, robi dengan k ya, robi dengan k. Robi itu bisa berarti memelihara, mengatur, mengasuh, mendidik. Alladzi kholaqo, kholaqo itu artinya menciptakan, membuat, meratakan, meluruskan, menghaluskan. Ya, termasuk budi pekerti juga, membentuk kholaqo juga. Jadi kalau kita terjemahkan dengan menggunakan makna tadi, ikro bismi rabbikal ladzi kholaq, bacalah, pelajarilah, selidikilah dengan seksama, telaah dengan teliti, analisa dengan menggunakan penelitian deduktif, dengan keutamaan, ketinggian, keagungan, keindahan, keistimewaan, keapikan, tanda-tanda, hukum. Robi itu hukum alam, hukum sebab akibat yang memelihara, yang mengatur, mengasuh, mendidik terus-menerus, yang telah menjadikan, membuat, menciptakan segala sesuatu dengan karakter dan fitrahnya, dan juga tabiatnya, dengan bentuk dan corak yang sempurna. Jadi kalau diterjemahkan panjang nih ayat ini. Ayat 2, kholaqol insana min alaq. Kholaqo artinya tadi di atas, kholaqo itu artinya menciptakan, membentuk sesuai dengan karakter, tabiat gitu. Jadi ciptaan yang ada berdasarkan karakter. Kholaqo itu satu akar kata dengan akhlak. Kholaqol insan. Kholaqo yang telah menciptakan segala sesuatu berdasarkan karakter-karakternya. Insan itu dari kata anasa. Anasa itu berkaitan dengan makna kebaikan hati, keramah tamahan, jinak, lemah, penurut, termasuk membosankan, mewujudkan, itu sifat insan kan? Insan juga berarti proses belajar artinya. Kholaqol insan. Insan ketika awal penciptaan belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Insan ketika masih berupa sol-sol itu masih bersifat energi gelap. Insan ketika mulai belajar Quran disebut manusia tadi, insan. Insan juga ketika dia sudah sempurna menjadi basar. Jadi manusia pun bertahap-tahap. Ya, bertahap proses penciptaannya. Min alakin, min alak. Jadi yang telah menciptakan berdasarkan karakter manusia dari alak. Nah, alak tadi udah terangin di atas. Jadi kalau diartikan begini, ayat 2. Yang telah menciptakan dan mengkarakterkan manusia, atau yang telah menciptakan dengan karakter manusia
dengan segala sifat, kebaikan, lemah lembut, penurut, membosankan, yang wujud menjelma dalam bentuk kepribadian, dengan tabiat, sifat, dan pembawaannya dalam corak dan bentuknya yang sempurna, dari alakin, dari segumpal atau sekumpulan data penting yang amat berharga, mengandung urusan besar dan bermacam-macam, punya kecenderungan terhadap keindahan, kebagusan, menyimpan banyak catatan yang memberi banyak informasi, keterangan, baik cinta, persahabatan, pemahaman, bahkan pertengkaran atau malapetaka yang mematikan, yang sifatnya melekat, bergantung kepada keadaan. Ia bisa menutup dan mengunci. Jadi alaq ini merupakan segumpal atau segala informasi tentang manusia, baik karakternya, tabiatnya, kebagusannya, keelokannya, kecantikan wajahnya, dan lain-lain. Nah, yang dalam ilmu pengetahuan itu berkaitan dengan RNA dan DNA. DNA itu kan berisi catatan. Catatan data manusia, Bu. Iya. Yang jumlahnya kan miliaran itu selnya tuh, Bu. Si DNA itu catatannya. Dan yang bisa membaca itu catatan DNA adalah RNA. Makanya dia bisa menutup dan mengunci. Kalau DNA seperti buku, RNA seperti sampulnya. Kalau sampulnya kotor, nggak bisa kebaca. Tapi kalau bersih kayak kaca, bisa membaca gitu. Jadi alaq ini berkaitan dengan DNA dan RNA gitu. Iya. Kita lanjut ayat 3. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Udah dijelasin tadi ya. Warobuka, dan udah dijelasin robnya tadi, hukum sebab akibat. Akrom dari kata karom, karoma atau karma. Orang menyebutnya karma. Robukal akrom, rob yang maha pemurah. Kalau robnya berarti hukum, akromnya karma, jadi hukum karoma. Bacalah tentang hukum karoma, hukum karma. Hukum sebab akibat, bisa begitu artinya, Bu. Akrom itu bermakna kedermawanan, keramahan, sifat baik hati, kebaikan, jamuan, perayaan, dan seterusnya. Nah, dalam kamus itu karoma itu juga berarti berharga, dermawan, mulia, kelebihan gitu kan, kemuliaan atau kehormatan dan seterusnya. Kesenangan itu juga karoma, Bu. Ya, atau mulia bahasanya. Nah, kalau kita terjemahkan Iqra wa rabbukal akram, bacalah, pelajarilah, selidikilah dengan seksama, telaahlah dengan teliti tentang proses penciptaan manusia dan hukum sebab akibat yang memelihara, mengatur, mengasuh, mendidik terus-menerus kepadamu, warobuka. Karena itulah hukum yang mulia, sempurna, dan penting, atau disebut sebagai hukum karoma. Dan manusia tidak dapat melepaskan diri dari karoma ini, Bu. Jadi manusia tidak bisa lepas dari karmanya, dari hukum alam yang ada di semesta ini. Oke, kita masuk ke ayat keempat. Alladzi alama bil qalam. Terjemahannya, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Alama itu kalau dalam kamus bahasa berarti pengetahuan, sains, kajian, kekuasaan, keahlian, mengetahui, maklum, kenal, memimpin, memberitahukan, mengajar. Itu juga kata alama, Bu. Alama itu kan bisa itu artinya. Kalau pakai double L nih, double L kan, alama. Kalau alama itu double L, itu berarti mengajarkan,
mengajarkan, memberitahukan, mengilmukan gitu. Mengilmukan, memperkenalkan, menerangkan, memandaikan, dan menjadikan ahli atau menjadikan cakap gitu. Jadi gini, menjadikan cakap. Bil kolam diartikan dengan perantaraan kolam. Kolam itu bisa berarti menulis, mengurung, membelangi, memangkas, memotong, merapihkan, menghias, mengatur, memperdaya juga sama. Membuang bagian yang tidak penting juga kolam. Kita nyebutnya kolom ya. Kolom. Nah, kalau kita terjemahkan, alladzi 'allama bil qalam, Rob yang memberitahukan, yang memperkenalkan, menerangkan, serta mengajarkan keahlian, kecakapan, dan kepahaman dengan perantaraan kolam, dengan perantaraan pola, tulisan, jalur, corak, garis, potongan, hiasan, dan aturan yang rapi, yang menjaga keseimbangan dan membuang bagian yang tidak perlu. Nah, itu arti kolamnya begitu. Lanjut ke ayat 5. Alamal insana malam ya'lam. Nah, alamanya udah diartikan tadi, insan udah, malam ya'lam. Jadi kalau kita terjemahkan gini, dialah Rob yang mengilmukan, memberitahukan, memperkenalkan, menerangkan, serta mengajarkan keahlian, kecakapan, dan kepahaman, dan memberi petunjuk kepada insan apa yang tidak diketahui, yang tidak dipahami, yang tidak dikuasai, dan bukan keahliannya tanpa harus dengan lewat kalam. Jadi ada ilmu yang diajarkan tidak melewati kalam tadi. Jadi ada ilmu yang diajarkan lewat kalam, ada dengan perantaraan kalam. Dan juga ada ilmu yang diajarkan tanpa kalam tadi, Bu. Nah, karena makna, jadi gini, makna dalam Al-Quran, Rob itu yang mengajarkan kepada insan apa yang dimaksud dengan alat. Jadi Tuhan sendiri mengajarkan, memberitahukan, menerangkan kepada manusia apa yang dimaksud dengan alat gitu. Ada ilmu yang diajarkan lewat kalam, ada yang tidak lewat kalam. Ya. Nah, kita lihat di surat 67 ayat 1 sampai 7 ya. Kita lihat 67. Silakan dibaca dulu sampai 7 ya. Iya. Sorry, bukan 67, 68, 1 sampai 7. Ya. Mau deh. Mangga. Ya. Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Ya, jadi kalam berkaitan dengan tulis menu. Oke. Ya kan ya, demi kolam. Kolam itu pena. Dan apa yang mereka tulis. Lanjut. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu, wahai Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Kenapa begitu kalimatnya ya? Ya. Orang dengan ide kreatif, orang dengan ide yang cemerlang, itu tidak jarang disebut dengan apa, Pak? Orang gila. Karena dia orangnya. Gila gitu. Gila tuh dua kemungkinan, gila benar-benar gelo atau gila luar biasa. Iya. Gila eta jelema gila gitu. Gelo eta jelema, gelo tuh dua konotasi. Gila arti kagum luar biasa atau memang gila gelo gitu. Iya. Ya, terus lanjut ayat 3. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Sampai 7 lanjut. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kamu yang sebenarnya gila.
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini lagi cerita ada ilmu yang diajarkan lewat Tulisan. kalam, lewat tulisan ya. Ada ilmu yang diajarkan tidak lewat kalam. Nih contohnya. Contohnya surat 18:65. 18 ayat 65. Silakan. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, ada kata hamba ya. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba. Ahli tafsir memberi nama hamba ini Hidir atau Haidir. Hidir ya. Di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Rahmat dari sisi kami. Rahmat dimaksud adalah wahyu atau kenabian. Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ilmu dari sisi kami. Itu orang nyebutnya ilmu laduni. Ya, jadi ilmu yang diberikan langsung dari Allah, tidak melewati kolam tadi. Jadi ada ilmu yang didapat lewat kolam, itu sifatnya suluk namanya Bu, dalam bahasa pesantren itu suluk. Suluk itu ilmu yang diraih melalui proses pendidikan akademisi, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Dapat ilmu itu namanya lewat suluk namanya Bu. Itu namanya ilmu yang didapat lewat kalam tadi, lewat belajar. Tapi ada ilmu yang didapat tidak lewat jalur itu, tidak lewat jalur suluk, tapi lewat jalur jadab namanya. Jadab itu bahasa Sundana perih. Perih, lewat tirakat, lewat puasa, lewat semedi, lewat meditasi, Bu. Jadi ada ilmu yang didapat lewat jalur itu. Gitu ya. Orang jadi melakukan puasa, tirakat, kan dulu orang tua gitu kan? Ngapain sih orang puasa mati geni, nggak makan, nggak minum? Itu dalam rangka jadab namanya. Perih namanya, lewat jalur prihatin namanya. Nah, ada ilmu yang memang diturunkan lewat jalur itu, jalur prihatin gitu. Meditasi berhari-hari kan, gitu. Orang dulu nggak ada sekolahan, pergi ke mana setempat meditasi berhari-hari Bu ya, puasa gitu. Dapat sesuatu pencerahan gitu kan, ting, gitu. Ada yang begitu. Jadi ada namanya ilmu laduni. Ilmu dari sisi kami namanya, Bu. Diajarkan langsung karena dia prihatin. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku dapat wahyu segala macam itu ada benernya dong? Bukan ada benernya, harus diuji dan teruji, Pak. Gitu, harus diuji dan harus teruji. Apa yang disampaikan tidak bertentangan. Dengan wahyu, dengan Quran, dengan pengetahuan, dan dengan jurnal, Pak. Ini ayatnya. 22 ayat 8. Ya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab. Ya, jadi apa yang dia dapat tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. 2, tidak bertentangan dengan petunjuk wahyu. Dan juga tidak bertentangan dengan kitab yang bercahaya, jurnal ilmiah. Bisa dibuktikan, Pak. Oh, berarti dia benar bukan dapat wahyu ya bahasa, dapat ide dari Tuhan. Bisa dibuktikan, Pak. Secara ilmiah terbukti, secara wahyu Quran tidak bertentangan, dan jurnalnya ada gitu. Tentang hal itu, siapapun kan bisa mengaku-ngaku, tapi bisa dibuktikan dulu apa yang disampaikan benar apa tidak. Diuji dengan 3 tadi, diuji dengan pengetahuan, atau diuji dengan wahyu, atau diuji dengan hasil penelitian, Pak. Gitu ya.
Kayak kita kembali ke alaqah. Jadi keterangan tentang alaqah juga tadi sudah disampaikan ada di surat 23 ayat 4. Kita lihat lagi ya. 23 ayat 14, sorry Pak, ayat 4 ya. Ya, silakan dibaca lagi. Iya, mangga Guti atau Gut? Mangga Guti? Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Oke, ini cerita proses kan? Ya. Oke, dibaca lagi surat 75. Surat 75, 36 sampai 39. 75 mulai 36 sampai 39. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Saya lanjut. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Oke, satu lagi. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Oke, kalau kita gabung ayat yang tadi, ya. Jadi kata alaqah di surat 23 ayat 14 diartikan segumpal darah. Dan pada ayat, kita balik ke surat 23 dulu ya. 23 ayat 14. Ya. Jadi pada ayat ini Quran menerangkan bahwa proses penciptaan, kejadian manusia sampai kematian dan kehidupan setelah kebangkitan hidup kembali. Ini kalau dilanjutin dari ayat ini kan 12, 13, 14, 15, ini sampai mati nih Bu. Kemudian sesudah itu kamu akan mati kan? Nah, terus kalau lanjutin 16, kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan. Dibangkitkan di hari kiamat. Jadi ada cerita kebangkitan, Bu, kalau dilanjutin ya. Iya. Di surat 23 dari 12 sampai 16 ini cerita kehidupan, kematian, dibangkitkan, hiduplah lagi gitu. Nah, ada beberapa kata kunci di ayat ini. Bahwa manusia diciptakan pertama dari sulalatin mintin, mundur ya. Mundur nih ke-12 ya, nih. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin mintin. Pertama, min sulalatin mintin. Diartikannya suatu saripati yang berasal dari tanah. Sulalatin mintin. Dari sulalatin mintin dijadikan nutfatan. Nutfata itu saripati air mani. Nutfah ya. Sulalatin mintin. Kemudian sulalatin mintin jadi nutfah. Nah, dari nutfah kemudian dijadikan alaqah. Summa khalaqnan nutfah alaqah. Dari nutfah menjadi alaqah. Dari alaqah dijadikan mudghah. Mudghah. Lalu dari mudghah dijadikan izoman. Izoman jadi lahman. Ya. Kalau diartikan nutfah air mani, dari air mani menjadi alaqah segumpal darah, dari alaqah menjadi mudghah segumpal daging. Dari segumpal daging menjadi izoman. Izoman itu artinya tulang. Tulang. Fakasaunal idoma lahma. Lalu tulang dibungkus dengan otot, daging. Ada lahma di sini, Bu. Jadi ada beberapa kata kunci. Sulalatin mintin, jadi nutfah. Nutfah jadi alaqah. Alaqah jadi mudghah. Mudghah jadi izoman. Izoman dibungkus dengan lahman. Summa ansha'nahu kholqon ahor. Kemudian kami jadikan menggunakan kata ansha'a.
Angsa ya, ansya'a itu artinya timbul, bangun, berdiri, bertumbuh, bertambah, menjadi sesuatu atau bertunas, meninggi seperti tumbuhan, Bu. Nah, tumbuhan yang bercabang. Makanya kan dalam prosesnya manusia kan seperti tumbuh bercabang, Bu. Muncul telinga, muncul tangan, muncul kaki. Itu namanya ansya'a namanya. Summa ansya'a, kemudian kami jadikan dia. Nah, kami jadikannya menggunakan ansya'a. Ansya'a itu berarti tadi timbul, berdiri, tumbuh, bertambah, seperti tumbuhan bercabang gitu, Bu ya. Nah, jadi bercabang. Karena dia bercabang, kemudian manusia itu akan mengalami membentuk kan, berbentuk lain. Jadi ada hidungnya, ada itu namanya ansya'a, Bu, dalam proses di dalam kandungan. Nah, kemudian kalau kita lanjut ini, manusia akan mengalami apa? Kematian kan gitu. Nah, setelah kematiannya nanti juga akan mengalami kebangkitan lagi, nanti akan dibangkitkan lagi ya. Nanti cerita kebangkitan nanti di lain hari. Nanti panjang ceritanya. Ya. Nah, di surat 75, tadi di surat 75 ayat berapa tadi? Ayat 36 ya. Di surat 75 ayat 36, itu ada kata-kata sama. Bukankah dia dahulu setetes nutfah? Nutfah itu tadi setetes mani. Setetes. Nah, nutfah mim maniyin. Beda ya. Nutfah dari mani. Jadi nutfah sendiri, mani sendiri di sini. Ya, bukankah dia dahulu adalah nutfah dari mani gitu. Diartikannya apa? Bukankah dia dahulu setetes mani? Nah, apa nutfah, apa mani, Bu? Ini mesti dijelasin karena ada dua kalimat. Jadi bahwa proses penciptaan manusia diawali dari nutfah, dan nutfah itu dari maniyin yumna. Maniyin yumna diartikannya mani yang ditumpahkan. Nah, kita mesti lihat apa arti maniyin yumna. Nah, dari nutfah menjadi alaqoh kan? Menjadi alaqoh. Tadi pertanyaan maniyin yumna itu apa artinya? Karena nutfah kan dari mani kan? Iya. Nutfah dari mani. Maniyin yumna ya. Nah, jadi gini prosesnya. Maniyin yumna, kemudian sulalah, kemudian nutfah menjadi alaqoh. Ini istilahnya gitu ya. Maniyin yumna, sulalah jadi nutfah jadi alaqoh menjadi mudghah menjadi izom menjadilah lahma. Nah, saya mesti kasih gambar bahwa Al-Quran dan sains itu menjelaskan tahap perkembangan embrio dengan cara lain. Ya, embrio itu dijelaskan melalui nama yang berbeda sesuai perkembangan sel saat itu. Yang tadi kan namanya beda kan? Mani, sulalah, nutfah, alaqoh, mudghah, izom, lahman. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar, kita lihat, saya cari gambarnya dulu ya. Nama itu juga mengandung makna yang berbeda. Ntar saya share dulu gambarnya. Ini sains ya. Nah, oke. Nah, ini gambarnya, Bu. Proses kejadian kan, cuman gambarnya nggak kebaca tulisannya nih. Oke, gedein. Ini kan namanya beda kan? Iya. Bentuknya juga beda. Dari mulai sel 1 pecah jadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi berubah nih. Berapa nih? Terus. Nah, ini kan belum membentuk nih di sini. Membentuk. Terus sampai berbentuk sempurna nih, kan prosesnya gini nih. Proses perkembangannya gini. Ini masing-masing ada namanya kalau di Quran nih. Ini kan cuma nggak dikasih nama. Ini ada namanya nih, kalau nggak ada nih. Ada namanya ya? Ada namanya, Bu. Baru telur doang.
Ya. Apa maknanya, Bu? Ya, Quran ngasih nama setiap proses gitu. Ngasih nama di setiap titik perubahannya tuh ada namanya sendiri. Nah, apakah dalam ilmu pengetahuan ada namanya? Mungkin pasti ada namanya, Bu. Cuma nanti kita belum ketemu. Ya, gitu. Jadi ada nama di setiap perubahan. Tadi maniyin yumna itu apa? Nah, ini maniyin yumna itu. Saya kasih gambar maniyin yumna. Oke, kasih gambar. Maniyin yumna. Jadi proses manusia itu maniyin yumna. Ini gambarnya, Bu. Maniyin yumna itu. Iya. Ini gambar maniyin, ini gambar mani. Apa dalam bahasa itunya? Ada yang nyenyak tidur ini. Siapa nyenyak tidur? Bu, siapa nyenyak tidur? Siapa yang itu mendengkur? Siapa nyenyak tidur? Ah, di top dulu ya. Oke. Ini maniyin, ini proses pertama kan ini dulu. Maniyin yumna, yang dipancarkan tadi. Mani yang dipancarkan. Ini ternyata mani itu, ini apa kalau saya nyebutnya? Apa ini namanya, Bu? Kerangkanya. Ada kepala, ada leher, ada bagian tengah, ada ekor nih. 4 ya, 4 bagian. Nah, kepala berisi apa? Ini akrosom. Ini akrosom itu bagian luarnya, dalamnya ada nukleus. Ada sentriol nih. Ini bagian kepala nih, tiga komponen. Ini lehernya, nah ini bagian tengah, mitokondria, spiral. Ini memutar nanti. Ini membran plasma ekornya. Ini struktur sel maniyin yumna ini. Jadi air yang dipancarkan. Dan air ini ya ketika dipancarkan bukan 1 atau 2, 300 juta. Itu paling banyak, Bu. Iya. Sampai 300 kan? Kalau lagi masa subur. Banyak banget ini sel ini, banyak banget. Nah, yang lolos nanti cuma 1, lolos menemu dengan sel telur. Nah, maniyin yumna, kalau kita lihat secara bahasa, maniyin yumna dari kata dasar sama. Mani dengan yumna itu akar katanya sama, Bu. Ya, manaya. Manaya, maniyin yumna itu bermakna bertumbuh, bertambah, menanam, menjadi, memelihara, timbul, muncul, kecambah. Kayak kecambah nggak, Bu? Iya ya. Emang artinya berkecambah tuh keluar kayak kecambah tuh. Jadi salah satu arti maniyin itu berkecambah, bersemi, tumbuh, meninggi, dan ini masih banyak artinya. Nih, maniyin yumna juga berarti gagasan yang tak masuk akal, Bu. Ibu bisa bayangkan nggak? Ini si sel sperma ini yang jutaan itu, Bu, harus mengejar sesuatu yang belum pernah ketemu. Gila nggak, Bu, kira-kira, Bu? Iya. Bagaimana dia tahu bahwa ada sel telur yang harus ditemuin, Bu? Dan saya mesti lomba menuju itu. Jadi jutaan sel sperma berlomba-lomba memperebutkan satu sel ovum, sel telur yang belum pernah ketemu di mana adanya, Bu. Gila nggak, Bu? Makanya salah satu arti maniyin yumna itu gagasan, ide yang nggak masuk akal gitu. Ya. Ya, coba kalau setiap sel sperma nggak punya gagasan, nggak punya ide, ketemu si sel telur, Bu, jadi orang nggak, Bu? Enggak ya. Nggak ketemu. Udah langsung pada pulang balik karena ngapain ya, nggak jelas gitu kan. Tapi ada satu yang semangat terus, Bu, sampai ketemu tuh gitu. Nah, makanya maniyin yumna. Jadi ini barang kecil tapi luar biasa gitu. Nah, jadi maniyin yumna bisa bermakna ide, angan-angan, fantasi, keinginan, impian, atau gagasan yang tidak masuk akal, yang bisa ditanam dan bisa bertumbuh, bersemi, berkecambah, meninggi, menjadi bercabang, yang terpelihara pertumbuhannya. Makanya disebut ini kan kenapa ini si nukleus yang mesti dilindungi sama si akrosom, Bu?
Ini kenapa mesti ada ekornya? Dia kan dia kan mesti berlari, Bu. Kalau nggak ada ekornya, dia nggak kemana-mana. Tapi kalau udah ketemu sama sel telur, ini lepas kan? Lepas, Bu. Ini udah keluar nanti. Ini kan saya rancangan. Emang Tuhan merancang ini luar biasa. Supaya bisa ketemu dengan apa yang dia cari tadi, si sel telur. Nah, istilah sulala, jadi maniyin yumna juga berarti sulala. Ya, istilah sulala digunakan untuk tahap pertama penciptaan janin yang merupakan hasil fertilisasi sperm dan ovum. Riset membuktikan janin umumnya terbentuk dari satu sperma yang bentuknya seperti kecambah, berekor atau disebut sebagai maniyin yumna, Bu. Saripati air mani, bukan dari seluruh cairan yang keluar dari laki-laki, bukan. Tapi ini ada ini nih spermatozoid ininya. Ya, si spermatozoidnya gitu. Itu namanya maniyin yumna. Terus kalau kita, jadi spermatozoid atau sel sperma, itu dari spermatozoa itu kan dari bahasa Yunani kuno berarti benih dan makhluk hidup. Adalah sel dari sistem reproduksi jantan. Sperma adalah sel yang berasal dari sistem reproduksi laki-laki. Sel inilah yang akan membuahi ovum yang terjadi dalam sebuah sistem reproduksi wanita. Bercabang lagi, Bu. Jadi separuhnya udah tersesat. Jadi waktu si sperma itu jalan, itu kan separuh udah tersesat, Bu. Kan cuman ada satu yang mengandung sel telur, kan? Gitu. Nah, sel sperma dan ovum ini adalah cikal bakal seseorang yang berada dalam kandungan. Apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Sel sperma berbentuk seperti burui. Burui itu apa bahasa Sunda ya? Burui. Kebong. Jangan kecebong, seperti burui. Ya. Si Tuci burui, ada lagunya tuh. Ya, seperti burui, ukurannya hanya 5x3. Ini apa namanya? apa ya? Ini rumus. Itu rumus. Jadi 1 itu 50 mikrometer. Kelihatan nggak, Bu? Nggak kelihatan. Jadi kecil banget ini si makhluk tadi itu. Dengan mata telanjang tentu Anda tidak dapat melihat itu. Saking kecilnya itu. Uniknya, makin besar makhluk, makin kecil spermanya. Seperti sperma paus yang ukuran apa namanya? Itunya 30 mikrometer, jadi lebih gede daripada sel manusia. Nah, sel sperma itu tersusun atas 3 bagian, kepala, leher, dan ekor. Tadi kan ada gambarnya ya. Ini ekor 3, kepala, leher, ekor. Nah, jadi sperma terdiri atas 3 bagian. Kepala, ya, kepala sperma berbentuk lonjong, mengandung nukleus atau inti. Inti tersebut mengandung DNA. Nah, itu tadi yang disebut si alak tadi. Ada itunya di dalam itu. Jadi dia membawa informasi genetik yang akan diwariskan nanti. Jadi setiap orang sudah bawa catatannya masing-masing. Nah, pertanyaannya, Bu, catatan itu dari mana ngerekapnya, Bu? Ayo. Catatan yang dibawa oleh si nukleus itu, nih, itu ngerekapnya dari mana nih? Ini kan isinya data. Kalau dalam tumbuhan ini kacang kayak benih, Bu, benih. Iya. Benih itu kan tidak akan salah, Bu. Kacang tanah, kacang rowai, kacang jaat, kacang mete dijeng-jengkeun tak dijeng-jengkeun, Bu. Dina sa petak tanah diawurkeun lah sekalian. Tumbuhnya ketukar nggak, Bu? Enggak, pasti masing-masing tumbuh sesuai dengan datanya yang ada di biji itu, Bu. Yang satu tetap jadi kacang tanah we gitu, Bu. Nah, manusia lahir nggak bakal ketukar karena masing-masing sudah bawa catatan nih. Nah, pertanyaan tadi, ini catatannya ngerekap dari mana, Bu? Kecil banget itu rekapannya, tapi itu luar biasa yang menjadi
segala sesuatu nanti jadi manusia menyangkut bakatnya, minatnya, kecerdasannya, Bu. Termasuk macam-macam. Nasibnya mungkin ada ya. Nah, itu yang di ekor. Pada kepala sperma juga terdapat enzim seperti hyaluronidase yang fungsinya untuk menembus lapisan korona radiata pada ovum. Ini makanya ini dilindungi kan? Ini dilindungi kan? Ini pelindung supaya nggak hancur. Ini pelindung. Nah, supaya sampai ke itu. Oke. Yang kedua, leher. Apa fungsinya? Bagian tengah sperma ini dibungkus oleh mitokondria yang merupakan sumber energi bagi sperma supaya bisa muter tuh ekornya, Bu. Karena dia muter, dia kan jalan tuh, melesat tuh, maju. Nah, gitu. Yang mana mitokondria ini memiliki mikrotubulus yang berjumlah 11 buah. Itunya ada 11 tuh, si spiralnya. Nah, itu ada ekor lagi. Ekor sperma berupa alat gerak nih, seperti ekor gitu kan, seperti ikan kan ada ekornya tuh. Karena ekornya jadi bisa renang kan, berenang. Berukuran panjang, berfungsi mendorong sperma ke depan dengan kecepatan 30 inch per jam. Dia kan kecil banget tuh. 1 jamnya 30 inch tuh, gitu kan. Jadi dari dipancarkan sampai ketemu butuh berapa jam, Bu? Ya, di itu aja jarak dari dari vagina sampai keren berapa inch itu, Bu. Nah, dia kecepatannya 30 inch per jam. 6 jam nggak ketemu, mati dia. Jadi, si sperma itu bertahan 6 jam. Kalau nggak ketemu, dia akan mati. Makanya keluar kan, gitu. Nah, dari mimaniin yumna, jadi nutfah kan? Nutfah itu ketika si maniin yumna tadi udah ketemu sama ovum. Nah, ketika ketemu ini lepas ekornya gitu. Orang nyebutnya zigot. Nah, ini perubahan warnanya. Ini kan ketika dia masuk sperma, Bu. Ini kan udah 2 cabang nih. Kan separuh udah gagal nih. Kalau ada yang ke sini soalnya ada ke sini, salah jalan, Bu. Udah mati pasti dia mah. Ini kan si ovum di salah satu ini, di sini apa di sini? Iya. Gitu. Nah, ini kan butuh ide gila, Bu, yang tadi kan mata si mani kan ide gila tadi. Gimana bisa ketemu ya? Nah, ini proses kedua, nutfah. Sel telur yang telah dibuahi, nutfah itu. Sel telur yang sudah dibuahi ini hari pertama pembuahan, hari kedua, ketiga, keempat. Nah, udah berubah nih. Di sini posisinya nih. Nah, ini ada titiknya kan? Titik 2 sampai terakhir. Sebagaimana dijelaskan bahwa dari ratusan juta sperma dari laki-laki hanya ada 1 sel saja yang mampu menembus sel telur untuk pembuahan. Dan kalau 1 udah masuk, yang lain nggak bisa masuk, Bu, karena dia memberi sinyal. Jadi kalau 1 masuk, si ovum nanti ngasih sinyal, yang lain nggak bisa masuk. Hal ini menunjukkan setiap sel yang telah berhasil tersebut merupakan yang terbaik di antara ratusan juta lainnya. Ibu Tini itu yang terbaik di antara 300 juta itu, Bu. Amin. Ibu Buti juga begitu. Ini kan seleksi bukan 1, 2, Bu. Seleksi dari ratusan juta, 300 juta itu. Jadi kita ya. Tapi juga ini ya, Kang, ada kompetisi bahwa manusia harus berkompetisi untuk hidup ini kompetisi dari penciptaannya aja kita udah kompetisi. Masa pas udah lahir nggak mau berkompetisi, Bu? Siapa yang terbaik? Itu yang jadi pemenang nanti. Nutfah atau yang disebut sebagai zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil dari penyatuan sel sperma dan sel telur. Atau disebut juga dengan sel telur yang dibuahi. Zigot inilah yang menjadi cikal bakal dari janin atau individu baru yang akan dikandung di dalam rahim. Nutfah dari kata natofa, mengalir sedikit-sedikit. Ya, mengalir sedikit-sedikit. Nutfah juga berarti tetesan air yang sangat kecil atau jumlah kecil air. Dalam buku Al-Quran versus Science Modern menurut Zakir Naik nih, karya Ramdhani dan kawan-kawan menjelaskan bahwa di antara 200 sampai 300
juta sel sperma dari seorang laki-laki hanya sekitar 1000 sel yang berhasil mencapai sel telur. Ya, dari 1000 satu yang masuk gitu. Nah, makanya ini seleksinya seleksi mati-matian nih. Iya. Arti kata nutfah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mani atau benih manusia atau embrio yang berada di dalam biji. Biji tadi, nukleus tadi ya. Al-Quran beberapa kali menyebutkan tentang nutfah terkait penciptaan manusia. Nutfah berarti tetesan air yang sangat kecil atau sejumlah kecil air di antara yang berhasil mencapai sel telur tersebut hanya satu saja yang bisa membuahi sel telur. Sebagian kecil itu disebut nutfah dan itulah yang dijadikan sebagai alaqah. Nah, itulah yang dijadikan sebagai alaqah. Istilah air mani diberikan kepada cairan campuran yang dipancarkan dari laki-laki dengan tujuan pembuahan sel telur. Komposisinya terdiri dari 10% cairan yang berasal dari saluran sperma, 60% dari vesika seminalis, dan 30% dari kelenjar prostat. Ada presentasinya juga ya. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman mengenai penciptaan manusia dari tanah, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati, air yang hina, ma'in mahin. Pada ayat ke-8, surat As-Sajdah disebutkan kata sulala. Jika didalami makna kata tersebut dalam bahasa Arab, akan ditemukan bahwa sulala berarti inti sesuatu atau bagian yang paling baik. Dan itulah yang dijadikan sebagai alaqah, bagian yang terbaik. Dari 200 sampai 300 juta tadi. Yang terbaiknya itu namanya sulala. Juga sebagaimana telah dijelaskan bahwa dari ratusan juta sel sperma laki-laki, hanya satu sel sperma saja yang mampu menembus sel telur untuk pembuahan. Hal ini menunjukkan setiap sel yang telah berhasil tersebut merupakan yang terbaik. Iya, memang yang jadi kita ini yang terbaik, Bu. Engkaulah yang dimaksud dengan alaq itu. Wahai engkaulah, alaq itu kamu yang terbaik gitu. Nah, ini alaqah gambarnya, Bu. Alaqah itu kan ada kata menempelnya. Jadi itu gambarnya. Nah. Alaqah segumpal darah yang melekat. Orang nyebutnya embrio. Ini udah jadi alaqah, udah nempel nih. Tadi kan baru masuk ke sel telur. Nah, ini udah jadi alaqah. Ini udah ada calon. Ini calon brain, ini calon otak nih. Ini nanti jadi apa? Ini jadi mata, jadi es, ini jadi hati, ini jadi liver. Ini udah ada, udah mulai ada ini. Ya, Kang. Ya? Sudah ada desainnya oleh Allah. Ada desainnya, ada rancang, ada catatannya, nanti jadi ini. Tidak akan salah, Bu. Nah, gitu. Nah, kata alaqah jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, muncul 3 makna. Yang pertama, bahwasanya alaqah diartikan gumpalan darah. Arti yang kedua, sesuatu yang menggantung kepada sesuatu. Dan yang ketiga, bermakna lintah. Ini arti alaqah, Bu. Segumpal darah, sesuatu yang menggantung, juga berarti lintah. Kita lihat, alaqah diartikan segumpal darah. Dalam gambar di atas, kita melihat segumpal darah. Ya, ini kan sebenarnya darah kan? Masih darah kan? Segumpal darah, kata alaqah juga. Nah, segumpal darah ada jantung yang bersekat bergabung dengan pembuluh darah membentuk sebuah sistem kardiovaskular utama, dan pada akhir minggu ketiga darah mengalir kepada jantung dan mulai berdetak hari ke-21. Alaqah juga berarti yang menggantung. Hal yang penting kita perhatikan dalam kata yang menggantung diartikan sebagai tali pusar. Nih, menggantung, Bu. Iya. Ini kan menggantung. Jadi alaqah segumpal darahnya ini
Alaqah berarti menggantungnya ini. Ada tali pusar. Ya. Nih. Tetapi tali pusar mungkin terasa tidak tepat karena ini baru pada tahap kedua dari 6 tahap proses penciptaan manusia yang telah disebutkan di atas. Tetapi pada zaman sekarang kita tahu bahwa tali pusar dibentuk dari batang penghubung dan batang penghubung telah terbentuk pada saat embrio terbentuk. Sehingga batang penghubung embrio saat dijelaskan oleh John Allan sebagai objek untuk menggantungkan embrio yang berkembang dalam ekstra embryonik kelum. Jadi sebuah embrio menggantung dan menyerupai gumpalan darah. Jadi ada kata yang menggantungnya. Alaq juga berarti lintah. Ini kita gambar lintahnya, Bu. Iya. Apa hubungan sebuah embrio dengan lintah? Mari kita perhatikan gambarnya, Bu. Yang satu gambar embrio, satu gambar lintah. Ada kemiripan nggak, Bu? Ya, mirip. Ada. Ini embrio. Bentuknya mirip. Ini lintah. Ya, ini A gambar embrio nih. Di usia 24 sampai 25 hari. Ini seekor lintah. Nah, dalam gambar tersebut figur A nih ya, itu menunjukkan struktur embrio pada umur 24 sampai 25 hari. Figur B menunjukkan gambar seekor lintah. Dan ketahuilah bahwasanya embrio dalam tahap ini tidak lebih besar dari lintah, Bu. Di usia 24 hari itu tidak lebih besar dari lintah. Nah, kita lihat gambarnya nih, gambar tulangnya, Bu. Mirip juga. Struktur tulangnya seperti lintah. Dalam gambar tersebut, figur A adalah anatomi lintah. Ini lintah, ini embrio nih. Nah, ini gambar mulutnya. Ya, ini gambar embrio, ini lintah. Ini dipakai gambar diperbesar gitu ya. Nah, ini seperti ada kemiripan juga. Mulutnya mirip seperti lintah juga. Perkembangan embrio dibagi dalam fase morula, fase blastula, dan fase gastrula, dan fase organogenesis. Dalam setiap tahapan memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kondisi kehamilan manusia, serta yang akan dirasakan bunda. Makanya ada istilah nyiram, ya Bu ya. Kenapa nyiram? Nyiram itu apa? Ngidam. Mengidam. Ya kenapa? Karena terjadi perubahan tadi, perubahan hormon. Bukan ini perubahan di dalam nih, pengaruh ke ibunya. Ada yang begitu. Fase morula, fase blastula, dan fase gastrula. Ini bahasa kedokteran ya. Dan fase organogenesis. Nanti diterangin lah. Nanti dibagiin artikelnya. Diketahui secara rinci setiap lapisan akan membentuk organ sebagai berikut. Lapisan ekstraderm membentuk lapisan epidermis, saraf, mata, telinga, dan seterusnya. Lapisan mesoderm akan membentuk otot, organ, reproduksi. Ini udah ada datanya tuh. Desainnya sebenarnya sudah ada, Bu. Ini prosesnya. Morula, blastula, gastrula. Nah, ini. Seperti ini bentuknya. Kecil banget. Nah. Setelah ini baru nanti masuk mudghah, segumpal daging. Dari segumpal darah jadi segumpal daging, namanya mudghah. Nah, udah daging nih bahasanya. Fase mudghah merupakan proses perkembangan dari alaqah. Mudghah atau segumpal daging menandai kesiapan calon janin memasuki tahap perkembangan selanjutnya yang ditandai dengan pertumbuhan tulang. Mudghah itu dari kata maldogo, memahan, tembakau sugi, daging, badan, tubuh kasar, potongan daging, itu arti mudghah ya. Jadi udah daging nih, bukan darah lagi. Tapi udah ada calon tulangnya. Ini tibakalun tulang ekor nih. Iya. Jadi tulang ekor, ini jadi tangan nanti, nah, jadi kaki nanti. Nah, baru kemudian terbentuk izoman. Izoman itu tulang atau rangka. Tulang rangka mulai terbentuk nih.
Nah, izoman dari kata dasar azoma, duri, puncak, hiasan, menara di gedung-gedung, kejayaan, kemenangan, nilai, harga. Apalagi izoman itu yang sesuai yang kuat lah, perkasa. Ya gedung kalau tanpa tulang itu kalau dalam bangunan apa? Rangka ya. Iya. Ada rangkanya kan gedung nggak kuat tuh. Jadi manusia kuat berdiri kan ada tulangnya, Bu. Kalau ada tulangnya kayak adonan, rempeyek. Ya, izoman namanya. Nah, izoman tumbuhnya tulang dan mulai memiliki bentuk yang menguatkan dan menjadi perkasa sebagai calon janin, menjadi makin matang dengan tumbuhnya tulang dari yang awalnya hanya mudghah daging aja. Tulang ini kemudian dibungkus dengan lahman. Iya. Ini lahman. Lahman itu otot yang membungkus tulang, Bu. Lahman itu otot yang membungkus tulang sehingga tulangnya nyatu. Ya kan, karena tulang kita ada berapa, Bu? Ruas tulang dalam tubuh kita ada berapa? Ini jari aja. Ini satu ruas nih. Iya. Satu ruas, 2 ruas, 3 ruas, nih, 3. Nah, kalau semua tulang kita dilepasin, itu kira-kira jadi berapa ruas, Bu? Banyak banget. Ya berapa? Banyak tuh ada angkanya tuh. Aduh, nggak tahu. Pernah ngitung nggak, Bu? Pernah ngitung. Ya? Belum pernah ngitung. Yang tahu sakit di sini, sakit di sini. Ya kan, aku sakit ini, kepelitek di sini. Itu kan masing-masing ada ruasnya, Bu. Iya. Iya. Satu. Itu ruasnya tidak kurang dari 360. Wow. Waduh, itu Mas halaman 1 tahun, Bu. ya 1 tahun. Nah, ini belok dulu dikit. Mengapa kita dianjurkan kalau setiap habis sembahyang untuk membaca kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi gini, kamu tuh punya tubuh, ada tulangnya. Nah, ruas tulang di dalam tubuhmu itu sejumlah 360. Iya. Setiap ruas tulang kamu mesti sedekahi setiap hari. Harus diberi sedekah tiap hari, setiap ruas, Bu. Kalau enggak, nanti akan terasa sakit di tulang. Sakit tulang ini, sakit tulang itu. Ya, linu tulang ini, linu tulang itu. Ya, dan seterusnya, Bu. Berarti tulang kita tidak dapat sedekah tuh bahasanya gitu. Terus para sahabat, kalau sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kami bisa bersedekah sebanyak itu? Katakanlah kalau setiap ruas disedekahi 1000, Bu. 360 berarti berapa? 360 ribu kan? Bagaimana kami bisa sedekah setiap hari sebanyak itu? Nggak sanggup kami bersedekah sebanyak itu. Ya, sekarang kan mata uang paling kecil kan 1000 katakanlah, Bu. Kalau setiap ruas disedekahi 1000 kali 360 berarti. Iya. 360.000 sedekah tiap hari. Sedekah setiap ruas tulang. Kata Nabi, tasbihmu itu sedekah. Tahmidmu sedekah. Takbirmu juga sedekah. Tahlil juga sedekah. Kalau tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, jumlah berapa, Bu? 99. Tahlil 1 kali. La ilaha illallah 1 kali. Jadi 100 kan? Ya. Nah, kalau kita baca tiap habis sholat, jadi berapa semuanya, Bu? 700. 500 kan? Iya. Masih ada saldo nggak, Bu? Masih ada apa? Masih ada saldo nggak? Masih. Kan wajib sedekahnya 360. Kita tasbihnya 500 kan? Oh, Tercukupi dengan tasbih. Kalau malas bertasbih habis sembahyang, berarti kita mesti sedekah 360.000 setiap hari. Ya pilih aja, mau sedekah dengan materi, memberi, atau kita berzikir, bertasbih kepada Tuhan. Untuk setiap ruas, Bu. Subhanallah. Subhanallah. Tiap ruas kan ini berguna masalahnya. Dan bayangkan setiap ruas kalau masalah kan nyangkut ke yang lain nanti. Masalah dengan lutut aja ribet. Makanya setiap ruas mesti disyukurin. Jadi ketika kita menyebut subhanallah, betapa ajaibnya Tuhan menciptakan setiap ruas, Bu. Alhamdulillah, terima kasih setiap ruas masih sehat.
Allahu Akbar. Allah maha besar dengan ciptaan ini, Bu. Dan unik gitu ya. Ditutup dengan la ilaha illallah. Itu mah pendekatan secara spiritualnya begitu, Bu. Jadi kita mensyukuri tubuh kita sebetulnya. Subhanallah mengagumi, subhanallah itu mengagumi, Bu. Mengagumi ciptaannya. Alhamdulillah mensyukuri ciptaannya. Allahu Akbar itu berarti membesarkan dia yang telah menciptakan tadi. La ilaha illallah memurnikan tauhid kita kepada Tuhan gitu. Oke, kita lanjut ke lahman. Jadi pertumbuhan rangka makin sempurna ketika tulang belulang udah dibungkus daging. Ya, lahma itu artinya isi makanan, ikan, badan, tubuh, las, patri kan? Sehingga setiap tulang tidak lepas, Bu. Kenapa diikat oleh lahma tadi? Ini sikut nih. Kalau nggak ada lahmanya lepas, Bu. Termasuk urat ya, yang sehingga setiap ruas tidak lepas. Kenapa diikat oleh lahman? Lahman itu salah satunya dilas, dipatri, dieratin gitu. Hubungan erat itu juga lahman, Bu. Jadi mengeratkan ini. Ini kan tidak lepas. Ini kalau lahmannya kendor, ini pada lepas tulang nih. Gitu. Iya. Nah, sekering, sumbu, sama juga. Nah, tahap ketujuh disebut kholqon ahor, bentuk sempurna. Ketika berusia 9 bulan, tubuh janin sudah terbentuk lebih sempurna. Mata dan telinga sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Bu. Walaupun belum kebuka. Udah berfungsi tapi belum kebuka. Janin pun lebih peka terhadap sentuhan dan cahaya, serta bagian paru-parunya sudah hampir sempurna. Panjang janin umumnya 46 sampai 51 cm umumnya nih. Dengan berat ukuran kira-kira 2,5 sampai 3,2 kg rata-rata. Ada yang lebih, ada yang kurang. Pada usia ini kepala janin sudah menghadap ke jalan lahir, berarti nungging. Nungging ya? Nah, posisinya nungging. Nah, dan bokongnya telah menempati bagian atas rahim ibu untuk mempersiapkan diri menjalani proses persalinan. Jadi idealnya posisi kepala bayi ketika menjelang kelahiran berada di bawah, jadi nungging gitu. Iya. Atau menghadap ke bawah dekat dengan jalan lahir. Posisi ini disebut presentasi sepalik. Sebagian besar bayi menetap dengan posisi ini dalam 32 hingga 36 minggu kehamilan. Bu, nungging aja, Bu. Sayangnya ada sebagian bayi yang tidak berada dalam posisi tersebut sebelum lahir. Ini yang dimaksud dengan Quran nih, 7172, Bu. Ini posisi ini. 7172. Ini posisi kelahiran yang ideal. Itu ada di surat itu ya, Kang ya? Iya. Gitu, Bu. Kita baca ayatnya. Iya. Nah. Jadi ini posisi lahir yang ideal, Bu. Iya. Kita lihat ayatnya ya. Nita dong baca, Nita. 7 Biar ini mantap. 172. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap ini atau terhadap keesaan Tuhan. Ya. Ini kalau kita baca terjemahannya memang tidak nyambung. Kalau baca terjemahannya depak ya. Tapi coba kita terangin dikit aja. Bahwa proses menjelang kelahiran yang sempurna, posisi bayi udah menungging kan? Iya. Di surat 107 disebutkan bahwa Tuhanmu di sini, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam. Ini kenapa artinya sulbi ya? Kan Arabnya bukan sulbi. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhuri. Zuhuri. Bukan sulbi. Bukan min sulbi tapi min zuhuri.
Ingat Zuhur ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari zuhur mereka. Apa arti zuhur? Apa arti sulbi? Ya. Nah, jadi gini bahasanya. Bani Adam dikeluarkan dari zuhur kan? Zuhurihim bukan sulbihim. Zuhuri dalam beberapa terjemahan ini diterjemahkan tulang sulbi. Tulang sulbi itu ada lagi nanti bahasanya, Bu. Ya, zuhuri dengan sulbi itu berbeda. Apa arti zuhuri? Zuhuri dalam kamus itu berarti lahir, punggung, pas di tengah-tengah, atau posisi terbalik. Zuhur itu kalau matahari dari timur sudah ke barat. Udah zuhur nih. Matahari yang tadinya di timur sudah ada di bagian barat, jadi udah kebalik posisinya, Bu. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam ketika mereka sudah dalam posisi terbalik. Gitu. Bukan dari sulbi. Ya, dalam posisi terbalik. Nah, sementara kata sulbi disebutkan sendiri di dalam Quran, ada kata sulbi, yaitu di surat 86. Kita lihat ya, ada kata sulbi 86 ayat 5 sampai 7. Nah, gini kalau nggak dibuka begini, Bu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Khuliqa mimma indafik, yang dipancarkan dari air, yang diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wa taroib. Ada kata sulbi ya? Yang keluar dari tulang sulbi. Wa taroib. Tulang dada lagi, salah lagi nih. Antara sulbi dan taroib. Jadi yang keluar antara sulbi dan taroib. Nih, sulbi, ada sendiri sulbi kan? Taroib sendiri. Taroib bukan tulang dada. Tapi apa? Kita jelasin. Ya, jadi di ayat 5 itu kan kita diperintahkan untuk memperhatikan. Perhatikan dari apa kamu diciptakan. Di ayat 6 diterangkan mimma indafik. Mimma indafik. Apa artinya ma'indafik? Diartikannya air yang dipancarkan. Dafik itu ya memang secara bahasa nggak salah. Jadi benih yang dipancarkan, Bu. Iya. Ya, sama tadi, sama kan? Nah, di ayat 7 bahwa si benih itu tadi dipancarkan atau keluar antara sulbi dan taroib. Sulbi itu artinya menjadi keras. Juga berarti tempat yang kokoh. Tulang punggung yang berbentuk salib. Ibu kalau nungging, Bu. Ini kan ada tulang ekor ya. Ini kan gini nih. Ini tulang punggung. Tulang punggung sampai tulang ekor nih. Ini ada palang gini, tulang pinggul. Oke. Kalau dibalik, panggul. Jadi apa, Bu? Salib ya. Salib. Sulbi itu tulang. Sulbi itu tulang yang kokoh atau tulang punggung yang berbentuk salib, tapi terbalik. Ini kan pinggul nih. Ini kan ada ekornya dikit kan. Nah, ini dibalik kan jadi sulbi, salib namanya, Bu. Sulbi itu salib. Nah, air tadi yang keluar dari sulbi dan taroib. Sulbi artinya tempat yang kokoh, yang menempel di tulang punggung berbentuk salib. Orang menyebutnya sakrum. Jadi sulbi bukan tulang dada perempuan, tapi rahim perempuan yang menempel pada tulang ekor yang bentuknya seperti salib. Paham ya, Bu ya? Iya. Jadi manusia diciptakan dari air yang dipancarkan. Dipancarkan ke rahim yang menempel di tulang ekor.
ekor yang bentuknya seperti salib. Ya, taroib itu artinya ekstrak. Ekstrak yang ditaburkan. Nah, ekstrak yang ditaburkan itu spermatozoa tadi, spermatozoid. Gitu ya. Nah, jadi si manusia tadi diciptakan dari sperma yang dipancarkan. Yang dipancarkan ke rahim yang menempel di tulang salib, di tulang punggung yang menyerupai salib. Nah, kalau gitu kan logik, Bu. Iya. Masa tulang sulbi dan tulang dada gimana? Taruh itu ekstrak artinya sulbi tulang punggung yang bentuknya seperti salib tadi. Itu kan kandungan ya, Kang? Itu yang dimaksudkan kan kandungan. Iya, kandungan rahim yang menempel di tulang. Iya. Tulang punggung yang bentuknya seperti salib ditahan oleh pinggul tadi. Iya. Itu namanya sulbi wa taroib namanya, Bu. Iya. Jadi sulbi wa taroib itu kalau diartikan rahim yang telah ditaburi benih spermatozoa tadi. Jadi rahim yang telah ditaburi spermatozoa tadi. Iya. Ya, yang bentuk rahim itu bukan posisi rahim itu adalah nempel di tulang punggung sampai ke tulang ekor yang bentuknya seperti salib gitu. Kalau kita lihat ayat yang lain di surat 77 ayat 20. Nih 70. Coba dibaca 77-20. Mangga siapa nih yang belum? Mia. Mia. Mangga Mia. Mia masih ada atau masih kesakitan? Mia ada. Ada. Takutnya kesakitan. Ya, masih kejepit. Pas lagi menceritakan tulang punggung nih. Disalib. Nanti tulangnya diajak bicara aja gitu ya. Nanti yang kejepit itu juga tuh. Itu berarti tulangnya kenapa ngejepit saraf ya? Berarti ada sesuatu tuh. Kenapa bermasalah? Posisi duduk Jatuh dulu. Jatuh bisa aja. Jangan itu. Jangan diabaikan, Bu. Itu mesti cepat di ini. Saya juga nih tulang kejepit sama yang menjalar sampai ke telapak kaki. Itu kan kemana-mana. Di terapi. Iya. Nanti di MRI. Ya, nanti dicek dulu. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, ma'in mahin. Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim. Kororin makin. Tempat yang kokoh itu rahim. Kenapa dia kokoh? Tadi dia menempel di tulang punggung yang berbentuk sulbi tadi, salib. Sehingga dia kokoh di situ, Bu. Kororin makin. Tempat yang kokoh gitu. Apa maknanya? Adalah bahwa semua manusia diciptakan berasal dari sel satu atau nafsin wahidah atau sel sperma yang disimpan dalam rahim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pertanyaannya, menjadi laki-laki atau menjadi perempuan itu tergantung kepada Hawa. Hawa artinya keadaan, bukan bicara gender. Ketika dia berbentuk sperma, Bu, ada jenis kelaminnya nggak, Bu? Enggak, belum. Belum. Di nafsin wahidah itu nggak punya gender. Iya. Nah, ketika si sel satu tadi disimpan di dalam rahim setelah dibuahi tadi, itu belum punya gender. Dia menjadi laki-laki atau menjadi perempuan itu tergantung. Nah, maka salah satu arti Allah kan tergantung tadi. Tergantung keadaan atau hawa. Jadi hawa itu keadaan, hawa iklim di dalam rahimnya, Bu. Jika iklimnya, hawanya di dalam rahim itu basah, maka kemungkinan dia menjadi laki-laki. Tapi kalau iklim atau hawa di dalam rahimnya itu asam, kemungkinan besarnya lahir jadi perempuan. Jadi laki dan perempuan tergantung hawa. Bukan Adam dan Hawa, Adam laki, Hawa perempuan, bukan. Manusia diciptakan dari satu diri,
Ya, ketemu sama Hawa, Bu. Hawa itu artinya suasana. Baru baru terbentuk jenis kelaminnya laki atau perempuan. Tergantung itu Neng Hawa tadi. Jadi Hawa itu bukan perempuan, bukan. Sekarang kok hawanya panas ya? Panas itu laki atau perempuan, Bu? Bukan. Hawa tuh bukan gender, bukan keadaan. Sekarang hawanya lagi perempuan, kenapa adem? Masa begitu? Sekarang hawanya lagi laki-laki, kenapa panas? Masa begitu? Nah, asam basa itu hawa. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat tubuh kita asam dan apa yang membuat tubuh kita basa, Bu? Makanya selama kehamilan perhatikan asam basanya. Karena pengaruh nanti kepada jenis kelaminnya nanti. Iya gitu. Nah, terjadinya proses penciptaan tersebut karena ada benih. Nah, benih itu dalam Quran menggunakan beberapa istilah. Pertama, ma'in dafiq. Ya, tadi kan ada kata-kata ma'in dafiq. Di ayat ini ma'in mahin. Ma'in dafiq itu juga berarti air yang dipancarkan. Ma'in mahin diartikannya hina lagi. Siapa bilang hina? Ma'in mahin artinya air yang berharga. Oh, malah berharga. Oh, malah Jauh banget. tolak belakang ya? Itu kan sel yang berharga, Bu. Buat bagaimana nggak berharga dia menyimpan. Terjemahannya? Ya, mahin itu dari kata hana, yahinu hainan. Mahin itu berharga Bu artinya. Ini kenapa artinya hina ya? Oh, bukan. Dari air yang hina jadi yang berharga mungkin ya? Enggak, arti mahin itu artinya berharga. Oh. Iya, Bu. Nah, Ya, tafsir itu sulit ya, Pak ya. iya, mesti Maksudnya dicek. tuh betapa berharganya walaupun dihasilkan dari air yang hina gitu mungkin ya. Bukan hina, kita melihatnya jijik, Bu. Tapi itu kan berharga. Kalau nggak ada itu kan nggak ada manusia, Bu. Benih kok gimana disebut hina benih, Bu? Ya, hina itu kalau dia dipancarkan kepada yang bukan tempatnya. Iya. Yang hina bukan airnya, tapi perilaku. Iya. Manusia itu yang menyalahgunakan itu. Iya. Menjadi hina itu. Jadi perbuatannya, perilaku manusia yang menyalahgunakan itu. Airnya sendiri air berharga. Kalau di sini hina ya, kalau di dalam ini saya tuh yang terjemahan di sini hina dalam kurung mani. Air mani. Ya, hina. Ini kalau kita baca nanti mesti lihat di kamus. Ya. Mahin. Jadi mesti dicari. Mahin dari kata dasar apa ya? Hana. Ya, hana yahinu. Ya, kalau hina dalam bahasa Indonesia, hina itu emang rendah, Bu. Ya. Air yang hina masih belum diterjemahin. Mahin itu kan berarti hinan. Hinan, mahin, hinan. Hina itu apa di dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan begitu. Nah, kalau kita terjemahkan salah satu arti mahin itu adalah berharga gitu. Beda dengan hina. Gini, kalau ada orang yang menghina kita, itu penghargaan bukan, Bu? Bukan. Penghargaan. Penghargaan negatif. Bukan. Penghinaan itu berharga bagi kedewasaan dia. Si A dihina, dibully. Ketika si A bisa mengambil pelajaran, itu menjadi semacam pecutnya, Bu. Kayak cambuk itu, supaya dia bangkit. Iya. Iya, jadi sesuatu yang hina, itu bisa melahirkan yang sesuatu yang mulia, gitu. Biasanya begitu. Kalau memang di sini diartikan air yang hina. Karena penghinaan, itu bisa membuat dia menjadi mulia, gitu. Bisa bermaknanya begitu. Jika si air ini ditempatkan di tempat yang pas gitu. Ya kan gitu. Kalau tidak menjadi kehinaan bagi dia. Bisa begitu. Satu sisi menjadi kemuliaan, satu sisi menjadi hinaan. Kalau hina diartikannya hina gitu ya. Hina dalam bahasa kita. Nutfah juga berarti mani. Nutfah itu artinya mutiara yang bersih, Bu. Nah, kalau air mani itu juga nutfah, bagaimana dia menjadi sesuatu yang hina, Bu? Sementara nutfah
artinya mutiara yang bersih atau ekstrak yang berisi sesuatu yang berharga gitu. Nah, kalau dilihat dari sudut biologi, ilmu sel, si mani itu, si nutfah itu berisi H, O, N, dan C, Bu. H itu apa? Jadi isi si nutfah itu, komponennya itu H, O, N, dan C. H apa? Hidrogen. O, oksigen. N, nitrogen, dan C, karbon. Wow. Cuman itu 4 unsur itu, Bu, isinya. Si nutfah tadi itu yang dipancarnya cuma itu isinya, komponennya. 4 itu tadi. Itu dasarnya hidup manusia kan? Itulah maksudnya, Bu. Itulah dasar, bukan dasar ya. Iya, kehidupan manusia kan itu dasarnya, Bu. Iya. Hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Iya. Dan isi dari si nutfah itu. Nah, dalam bahasa Quran disebut dengan taroib, ekstrak namanya, Bu. Nah, jadi penggunaannya ma'in dapik, ma'in mahin, nutfah, taroib, sulbi gitu ya. Jadi wanita diciptakan bukan dari tulang rusuk pria. Karena ada istilah tuh, wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Itu nggak ada dasarnya, Bu. Ini kalau kaitannya ekstrak tadi, itu kan 4 komponen utama. Ini juga dalam artian untuk kita mengenal diri kita terdiri dari itu. Mengenal diri dan mengenal ufuk. Ufuk juga kan terdiri dari komponen itu. Komponen utamanya itu. Iya, apa yang di luar komponennya itu. Apa yang di dalam diri komponennya juga itu. Gitu kan. Ini yang salah satu message yang paling yang fundamental gitu ya, Kang, untuk bisa kita harus bisa tahu diri kita setiap komponennya apa, dan ketika kita melihat ufuk, melihat ciptaan Allah itu 4 komponen utama itu kan, itu kan betul yang underlining message ya dari itu kan. Jadi perhatikan komponen ufuk dan komponen diri. Komponen diri jadi dari 4 itu juga. Iya. Komponen di ufuk juga komponennya 4 itu tadi juga. Makanya perhatikan itu. Yang komponen tadi jangan sampai tercemar gitu. Nah, berikutnya kalau manusia diciptakan dari yang tadi, berarti anggapan wanita diciptakan dari tulang rusuk pria itu nggak ilmiah, Bu. Nggak ilmiah. Ya, karena antara laki-laki dan perempuan sama proses penciptaannya sama. Nah, dari mana sumber pemahaman perempuan diciptakan dari tulang rusuk, Bu? Nah, itu yang ide yang argumentasinya lemah. Nah, gitu, argumen yang nggak kuat, Bu. Ya, argumen yang alasannya nggak kuat gitu bahasanya. Nah, itu yang pertama, yang ini jam 10, Bu. Ya, sudah jam 10. Iya. Itu baru bercerita sebagian. Nanti kita bisa dilanjut lagi ya, Kang. Ya, ini ada seri keduanya ya. Nah, seri keduanya itu karena tadi di ayat 23 dari 12 sampai 17 itu ujungnya ada cerita kematian, ada cerita kebangkitan. Di surat 22 ayat 5 juga ada cerita kebangkitan. Nah, tadi kan ada pertanyaan, itu si data atau catatan yang ada di DNA itu rekap dari mana, Bu? Itu ya. Nah, itu yang mesti dijawab. Itu rekapannya dari mana, Bu? Apa Tuhan acak ngasih data atau gimana, Bu? Kalau acak gimana? Di mana keadilan Tuhan, Bu? Ya, karena setiap data yang kita bawa itu adalah catatan kita, bukan catatan orang, Bu. Perjalanan kehidupan kita. Perjalanan catatan jiwa kita di sepanjang perjalanan sebetulnya. Sebelum kita menjadi atau berkendaraan manusia, Bu. Ya. Tapi nanti diterangin. Ya, nanti di pertemuan di seri aja, Pak Kang Iip. Apa namanya? Kan kalau kita mau lengkap itu kan untuk satu sesi pasti panjang sekali ya, Pak. Iya. Itu nanti kita pilah-pilah menjadi seri jadi lebih lengkap gitu ya. Iya, jadi seri pertama ini kita bercerita proses penciptaan
manusia dari mulai mimaniyin yumna tadi sampai jadi kan. Ya betul. Nah, nanti setelah itu kehidupan, setelah itu kematian, nanti kita cerita siklus berikutnya nanti. Ya, jadi ada temanya udah terarah. Terpola. Ya. Terpola. Tapi ini sangat luar biasa ya memang. Jadi apa yang penemuan-penemuan yang mutakhir itu sebetulnya sudah tersurat sebelumnya jauh ya. Iya. Ya, itu ya keagungan Tuhan kita lihat di situ. Ya, berarti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya Bu ya, ada penjelasan yang nggak jelas. Penjelasan yang nggak jelas. Ya, luar biasa Kang Ip. Ya untuk renungan itu ininya apa? Menelitinya apa, menghubungkannya sangat jelas gitu ya dengan jadi realita apa keagungan Tuhan itu kita bisa betul-betul bisa terbukti gitu apa yang ada di Quran dengan realita yang kita alami sekarang gitu. Iya. Bahkan sesuatu yang baru ditemukan kapan, oh itu udah ya Tuhan sudah memberi tahu ya jauh sebelumnya gitu. Ya tinggal kita sekarang meneliti aja, oh bener ya. Kan tadi akan kami perlihatkan. Ya. Sekarang mulai terlihat satu-satu, kebuka itu ya Bu. Ya, betul. Kalau kita mau menggali, meneliti. Ya, betul. Iya. Nah termasuk ketika dalam proses kehidupan kita mengalami sesuatu masalah tanda petik ya, itu berarti apakah itu sudah ada datanya bahwa kita akan mengalami hal ini? Atau ini kayak human error aja, hanya kecelakaan? Ada datanya. Kebetulan. Itu kan pasti ada datanya, Bu. Ya. Semua perjalanan kita kan ada datanya tadi. Nggak ada yang kebetulan ya, Kang? Nggak ada yang kebetulan, semuanya udah tertulis. Gitu. Nah itu yang perlu kita pahami juga, Bu, bahwa ada sesuatu yang tidak nyata. Ya. Tapi tidak nyata secara kasat mata. Makanya tadi pendekatannya bisa mendekatan secara ilmu fisika atau metafisika gitu. Kita lihat secara lahir atau batin. Ya, iya Bu, nikmati aja, disyukurin aja apapun yang terjadi, alhamdulillah ala kulli hal gitu. Betul. Iya, supaya tidak apa namanya? Ya syukur itu melahirkan rasa nyaman, adem aja gitu. Iya, betul, Pak. Ya dijalani aja prosesnya. Kalau memang harus begini ya lakukan, ikuti aja. Nah, sadari apa yang terjadi saat ini. Ya, terima mengalir gitu. Terima aja. Terima, serahkan. Bahasa orang Bandung mah, ya Allah abdi nampi. Kalau yang diterangkan Kang Ip sekarang itu satu pembentukan yang sempurna. Nah, kalau yang seumur-umur saya gini, kesempurnaan itu udah mereteli satu-satu gitu ya. Dari si 360 ruas-ruas itu udah mulai berkurang. Ada yang miring, ada yang lepas, ada yang bengkok. Saya tuh udah mencong tuh di si salib yang di bawah tuh rangka tuh udah begini nih. Salibnya udah bengkok. Mana-mana ya. Jadi satu tahapan yang nanti mungkin ada penjelasannya lagi ya. Iya. Kalau dalam Quran tuh kamu tuh dulu lemah berangsur menjadi kuat, nanti habis kuat turun lagi nanti menjadi lemah lagi. Nah ini kalau saya seusia saya ini udah menurun gitu. Ya kalau kurva tuh udah menurun Bu. Ya betul. Ya dinikmati aja lah. Ya. Proses. Ya Kang Ip, terima kasih banyak. Itu Ibu Tini. Ya. Iya. Jadi seperti yang saya sendiri alami bahwa betapa kita akan punya kebersyukuran yang lebih lagi untuk mengenal diri kita, bagaimana pembentukan diri kita, dan itu insya Allah dengan pendekatan seperti ini akan menguatkan konsep diri kita, kebersyukuran kita, karena seringkali kan kita cenderung take it for granted ya, kan manusia take it for granted gitu loh, lahir aja gitu kan, tanpa memahami bagaimana perjalanan terciptanya saya, terciptanya kita semua gitu. Ketika kita memahami ini, itu akan insya Allah akan membantu lebih kita sendiri semua untuk bisa lebih bersyukur. Kemudian juga bagaimana kebersyukuran kita artikulasikan dalam bentuk seperti apa begitu. Maka memang makanya saya mengusulkan kepada Kang Ip
Kang. Kita mulai dari ini karena alat ini sebagai dasar untuk kita bisa punya mengenal diri kita lebih lanjut dan mengenal kebesaran Allah yang udah ada dalam diri kita. Dan bagi saya merasa terpanggil, sudah dikasih begini gitu ya, apa yang telah kita lakukan gitu ya, apa yang telah kita lakukan untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Dan insya Allah malam ini bisa jadi sebuah insight buat kita semua bagaimana kita bisa lebih banyak bersyukur. Begitu Kang Ip, saudara-saudara. Terima kasih banyak Kang Ip. Ya. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya yang bicara tentang data. Ini data juga data kita ya, yang dibawa tadi dari dari sperm itu dibawa. Nah, nanti kita jadi seri berikut. Lanjutan. Ya, jadi kita sudah lebih jadi terarah. Yang luar biasanya. Ya. Jadi nuhun pisan dirinya makin ya, sami-sami. Sami-sami hatur nuhun sadayana. Sehat selalu ya. Pak Deni, Bu semoga Ria, semua lancar ya Mia. Cepat sehat Bu lagi. Nita, Pak Umo, makasih. Ya, sembuh ya Bu Mia. Cepat nyapa nih. Assalamualaikum. Ya.